Oh, yeah. Yeah, I guess. Friend. She's. You're out of your mind! Just save your life, okay? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bang Iman. Di kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan ke laut lepas tanpa pinggiran, film yang berjudul The Finds Hour rilis pada tahun 2016 berdasarkan kisah nyata. The Finds Hour menceritakan tentang 4 penjaga pantai terjebak dalam badai mematikan dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan para awak yang terjebak di dalam kapal minyak yang terbelah dua. Bagaimana kisahnya? Mari masuk ke alur cerita filmnya. Film ini berkisah seorang pemuda pemalu dan sulit sekali bergaul bernama Bernie Weber, yang bekerja sebagai seorang penyelamat kapal yang terjadi sesuatu di laut. Di awal seorang Bernie dan Gatro sedang melakukan kencan ganda. Di sini ia berjumpa seorang gadis yang bernama Mariam, dan langsung jatuh hati kepadanya saat pandangan pertama. Scene berganti Bernie dan Mariam menjadi seorang kekasih dan suatu hari saat di dalam gedung pesta dansa dan memutuskan untuk menikah. Scene ditunjukkan di tengah laut kapal Pedelton, di mana receiver sebagai kepada teknisi kapal meminta kapten kapal untuk menurunkan kecepatan kapalnya. Karena kapal terdapat retakan yang mungkin bisa memicu rentakan kembali. Karena kapal terlalu cepat ditambah lagi ombak sangat besar. Tapi sang kapten tak menghiraukan apa yang dikatakan oleh receiver dan tetap melanjutkan kapal di kecepatan yang sama. Merasa badan kapal akan rusak kembali, Ray menyuruh untuk melihat lambung kapal dari luar. Namun saat mereka kembali tak lama kapal benar saja retak dan mengalami kebicoran parah. Tak tinggal diam, Ray langsung menelpon kapten kapal namun tak terhubung. Merasa air akan semakin banyak masuk ke ruang mesin, Ray segera menyuruh Yuda untuk menemui kapten tentang kondisinya. Namun saat Yuda berjalan menuju kaptennya, alangkah kagetnya, kapal telah rusak hingga terbelah menjadi dua bagian. Ia juga melihat bagian depan kapal tenggelam dimakan lautan. Scene berganti setelah kapal telah tinggal separuh, ia berdiskusi agar bagaimana caranya bisa menyelamatkan diri dari kapal ini akan tenggelam juga. Akhirnya ia ingin menjalankan kapal itu menuju daratan sebelum kapal lenyam di telan air. Rencana pun dilaksanakan di mana ia memasukkan besi panjang di kemudi kapal. Berharap kapal bisa diarahkan secara manual. Tapi masalah belum selesai di mana Ray mendapatkan kabar bahwa Bram dan teman-temannya akan menurunkan skoci atau perahu penyelamat untuk pergi ke daratan. Perdebatan pun terjadi kepada mereka di mana Wells menghalangi Bram untuk pergi karena perahu sekoci terlalu kecil tak mungkin bisa menyelamatkan mereka. Merasa kesal dengan perdebatan itu, Ray langsung mendekat sambil membawa kapak dan tak pikir panjang memotong tali sekoci, lalu sekoci terjatuh dan benar saja sekoci pun hancur dilalap ombak besar. Perdebatan pun diakhiri di mana mereka akhirnya memutuskan untuk mengikuti Ray yang berencana menjalankan kapal. Scene berganti di mana ditunjukkan di kantor Bernie. Bernie berniat ingin meminta izin untuk cuti nikah. Namun Bernie sangat kaku, akhirnya ia hanya disuruh-suruh diberi perintah untuk bekerja. Sehingga membatalkan niatnya untuk meminta izin. Singkat cerita, saat ia berpatroli dengan temannya, seorang Nickerson mendatangi mereka dan mengatakan saat berada di pinggir laut ia melihat kapal terbelah di lautan itu. Melihat hal ini, Bernie pun segera melapor ke atasannya, dan di sini diketahui bahwa di dekat pantai mereka memang ada kapal tanker sesuai perkataan Nickerson yang melihat kapal terbelah itu. Tapi sialnya ada kapal lain yang hampir karam karena badai yang terjadi. Sehingga semua kapal penyelamat akan menyelamatkan kapal itu dan tak mungkin sempat menyelamatkan kapal yang barusan mereka temukan. Nah, merasa ini adalah tanggung jawabnya Clip langsung memerintahkan Donald dan timnya untuk menyelamatkan mereka. Tapi ditolak oleh Donald karena badai terlalu besar di laut sana dan lagi-lagi tak ada yang bersedia. Akhirnya Clip menyuruh Bernie untuk mengemban misi itu. Karena Bernie kaku dan tak ada keberanian melawan, akhirnya ia mengiyakan kaptennya itu.
Cerita pun berlanjut saat Bernie mengajak orang ikut dengannya namun tak ada satupun yang mau karena badai terlalu besar. Namun beruntungnya Ricard mengajukan diri untuk membantu misi itu, disusul oleh Fitz sebagai teknisi yang menggantikan Gatro yang sedang sakit. Dan Ervin seorang pelaut yang mengajukan diri yang kebetulan menumpang di markas mereka karena terjebak badai. Scene berganti setelah semua kru penyelamat lengkap, lalu mereka pergi ke kapal penyelamat mempersiapkan segala sesuatu di kapal itu. Setelah mereka pergi, Mariam pacar Bernie mengunjungi markas karena khawatir tidak ada kabar dari Bernie seorang pacarnya. Setelah sampai di markas Bernie, percekcokan pun terjadi antara Mariam dengan sang kapten. Memaksa Clip untuk menelpon Bernie agar cepat kembali mengingat badai terlalu besar. Namun dengan emosi Clip ia mengusir Mariam pulang. Kembali ke Ray. Ray dan teman-temannya mencoba mencari daratan di tengah badai. Akhirnya ia menemukan daratan dan mencoba segera ke sana. Awalnya mereka lancar mengarahkan kapal secara manual, namun tiba-tiba ombak besar menghantam mereka membuat arah kapal berubah dan membuat kebocoran baru karena besi mereka pasang lepas kendali. Mengingat daratan masih jauh, Ray tak tinggal diam, ia mematikan mesin agar ombak menghantam kapal itu dengan keinginan agar kapal terbawak arus. Benar saja kapal mereka dihantam ombak dan kembali ke jalur yang benar menuju pulau. Melihat kapal sudah posisi yang benar melalui kompas, Ray dengan cepat menghidupkan mesin menuju daratan. Dengan perjuangan yang keras akhirnya mereka sampai ke perairan dangkal dan menabrakkan diri ke batu karang. Sehingga mencegah kapal tenggelam. Tapi semua itu belum berakhir karena kapal terdorong ombak dikit demi sedikit turun. Di pertemuan ini mereka semua diselimuti rasa takut, karena mereka hanya menunggu orang untuk menyelamatkan mereka. Scene berganti di mana Bernie dan teman-temannya melewati ombak untuk keluar dari pelabuhan menuju lautan. Sedikit ketakutan Bernie berusaha menguatkan dirinya untuk menerjang ombak. Dan terjadilah Bernie menerjang ombak besar di depannya. Di sini kita diperlihatkan begitu dahsyat ombak di tengah laut yang menghantam kapal mereka. Dengan keberanian dan skill yang dimiliki akhirnya mereka bisa melewati ombak tersebut. Namun sialnya kompas mereka hilang akibat dihantam ombak yang besar itu. Dan juga menghubungi daratan pun tak bisa membuat mereka terombang-ambing di lautan lepas tanpa tahu arah. Perdebatan pun terjadi antara Bernie dan Ricard yang menyuruh Bernie kembali. Karena tanpa kompas mereka tak mungkin berhasil menemukan kapal yang ia cari. Namun dengan jiwa patriot Bernie tetap dengan pendiriannya untuk tetap pergi. Tak mau menyerah Bernie menyuruh Fit untuk mematikan lampu sorot dengan harapan agar mereka bisa melihat lampu kapal yang mereka cari. Dan hanya mengikuti arus tanpa tujuan. Singkat cerita setelah mengarungi lautan tanpa tujuan Bernie mendengar sesuatu dan menyuruh Fit untuk menghidupkan lampu sorotnya. Dan benar saja di depan mereka ada kapal yang sudah terbelah, yang tak lain adalah kapal mereka cari. Melihat hal ini Bernie dengan sigap mengarahkan kapalnya ke samping kapal tanker. Dan menemukan banyak orang yang selamat yang tak lain Ray dan teman-temannya. Namun perdebatan pun terjadi antara Bernie dan Ricard di mana menurut Ricard kapal mereka terlalu kecil untuk mengangkut para orang-orang kapal tanker itu. Namun Bernie tetap pendiriannya tetap menyelamatkan mereka semua. Singkat cerita melihat kapal penyelamat datang Ray dan teman-temannya langsung mengeluarkan tangga untuk turun. Akhirnya satu persatu orang-orang itu berhasil diselamatkan, namun kejadian mengerikan terjadi karena koki kapal tanker terjatuh saat mencoba untuk turun. Namun sialnya saat mencoba menyelamatkannya koki itu malah dihantam ombak mengakibatkan ia kebentur baling-baling kapal lalu tewas. Tak ingin sedih terlalu lama para orang-orang di atas kapal turun kembali Ray seorang teknisi kapal yang terakhir turun. Dan berat hati melepaskan kapal yang selama ini menemaninya. Singkat cerita setelah semua sudah turun Bernie langsung memundurkan kapalnya menjauh. Dan melihat kapal di depannya sedikit demi sedikit ditelan lautan. Dan tak lama kapal itu tenggelam mereka terdiam dan memikirkan arah jalan pulang. Bernie mencoba menghubungi markasnya akhirnya tersambung tapi sialnya ia dapat perintah menuju kapal lain yang jauh dari daratan. Dan tak mau disuruh-suruh atasannya akhirnya Bernie mematikan saluran radionya dan membuat keputusan sendiri, untuk menyelamatkan orang-orang sampai daratan. Dengan mengikuti arus laut dan berharap bisa melihat lampu di pinggir pantai. Scene pun berganti di mana orang-orang berlindung diri dari badai, di sini Maria mendengar siaran radio percakapan Bernie dan atasnya. Mendengar atasnya bahwa Bernie pulang tanpa kompas percakapan itu disebarkan ke semua orang. Mendengar hal ini Mariam sangat bahagia tapi sialnya lampu di seluruh kota mati pasti menyulitkan Bernie untuk menepi. Cerita pun berlanjut di mana penduduk setempat menuju dermaga dengan harapan Bernie akan muncul.
Merasa khawatir dengan Bernie, akhirnya Meriam menghidupkan lampu mobilnya. Dengan tujuan Bernie bisa melihat lampu tepian. Dan beruntungnya semua orang ikut menghidupkan lampu mobilnya. Dan membuat tepian terang benderang. Dan benar saja Bernie dan rekan yang lain melihat cahaya terang di depannya. Di sini dibuktikan bahwa arus yang mereka ikut akhirnya membawa mereka ke pelabuhan. Kegembiraan terjadi saat melihat cahaya itu, di mana mereka membawa 32 orang bisa diselamatkan. Singkat cerita, saat menepi akhirnya para orang-orang kapal dibantu warga untuk diberi pertolongan. Ray, seorang mekanik, sangat kasih kepada Bernie sudah menyelamatkan mereka. Akhirnya Bernie berjumpa dengan Meriam di atas kapal. Dan film pun selesai.